Ya, halo semuanya, di sini Popo Kusen. Dan beberapa hari yang lalu, atau kalau nggak salah malah kemarin ya, itu gue bilang di Popo on the Radio, yang by the way kalau lo belum pernah dengar atau belum nonton, habis ini nonton ke situ ya, tapi nonton ini dulu. You should nonton, itu seru juga. Nah, gue cerita soal Kanye West ya, yang diputus hubungan kerjasamanya dengan Adidas karena dia mengeluarkan ujaran kebencian yang berkaitan dengan Yahudi gitu. Jadi istilahnya antisemitisme ya. Dan ujung-ujungnya bahkan si Kanye ini dipuji-puji oleh neonazi. Padahal neonazi ini menurut gue lucu juga ya. Karena mereka kan sebenarnya anti kulit hitam ya. Rasis sama kulit hitam kan. Tapi kenapa mereka sekarang memuji-muji Kanye West? Nah, tapi sebenarnya kalau gue bilang kok kasusnya Kanye sama Adidas ini hanyalah trigger aja sih yang ucapannya antisemitisme itu. Karena sebenarnya hubungan Adidas dan Kanye ini udah memburuk dari beberapa waktu yang lalu. Jadi ini kayak yang membuat Adidas ya udahlah kita selesai aja. Itu kayaknya kasus yang antisemitisme, tapi bukan cuman gara-gara itu aja. Nah, hari ini makanya di Off the Record kita akan ngebahas tentang berakhirnya perkawinan Yeezy dan Adidas. Nah, dulu di 15 tahunan yang lalu, 17 tahun yang lalu, pokoknya di tengah-tengah 2000-an ya, di tengah-tengah tahun 2000-an, waktu itu Kanye lagi ngetop-ngetopnya, dan dia itu mulai berkolaborasi sama Bape, Betting Ape, yang ya itulah nih, ada fotonya, dan Louis Vuitton, LV, dengan meluncurkan koleksi sneaker yang berkaitan dengan perilisan albumnya Kanye waktu itu. Nah, habis itu, waktu Nike mencoba untuk membuat sepatu-sepatu yang unik-unik ya, nggak cuma sepatu untuk olahraga aja, tapi yang benar-benar out of the box desainnya. Nah, mereka juga melirik Kanye untuk yuk kerjasama ya, lu kolaborasi, lu bikin sepatu, dan akhirnya keluarlah Air Yeezy. Waktu itu Air Yeezy ini cukup booming ya, dipakai sama Roger Federer, dipakai sama banyak atlet lah, yang memang desainnya menurut gue juga oke. Kayaknya keluar Air Yeezy 1 sama 2 deh kalau nggak salah. Nah, hubungan ini tapi berakhir di tahun 2012 karena Kanye ini nggak dapet royalti ternyata dari penjualannya Air Yeezy ini. Jadi waktu itu dealnya dia sama Nike cuman ya udah lu kolaborasi desain dan kita bayar lu di muka. Kayaknya cuman kayak gitu aja deh. Atau mungkin cuman dapet gratis sepatu, gue nggak tahu. Nah, intinya akhirnya hubungannya berakhir di tahun 2012 dan 3 tahun kemudian di 2015 muncullah Yeezy di Adidas. Dan ini ternyata booming banget, jauh lebih booming daripada Air Yeezy waktu itu. Nah, rata-rata penjualan sepatu Yeezy dari 2015 sampai sekarang itu adalah 1,2 miliar US dollar per tahun. Dan di tahun 2021 itu 1,7 miliar. Jadi emang grafiknya menaik. Nah, harusnya semua seneng dong, dapat duit banyak ya kan. Kayaknya dapat duit banyak, makin populer, dapat royalti juga, lanjut terus dong harusnya. Nah, tapi ya kalau lo lihat dari judul episode hari ini ya udah tau lah ya kalau ternyata nggak seperti itu. Tidak seperti itu, kawan. Ketika Anda berdealing dengan Kanye West, semuanya tidak akan simple. Nah, ini semua dimulai di bulan Mei 2022 ketika Adidas meluncurkan sandal baru mereka, yaitu Adilette 22 di Instagram. Kayak gini nih sandalnya nih. Nah, Kanye sebulan kemudian memposting fotonya Adilette 22 ini dan mengatakan kalau ini tuh fake Yeezy. Bahkan dia menuduh CEO-nya Adidas, Kasper Rorsted, itu sengaja meniru atau mengcopy sandal Yeezy-nya dia. Kenapa kalau gitu? Supaya nggak bayar royalti ke Kanye kalau yang laku ini. Nah, karena desainnya mirip, harganya juga kurang lebih sama. Nah, ini sandalnya Yeezy kayak gini nih, Yeezy Slides. Nah, menurut lo gimana? Mirip apa enggak? Adidas sih diam aja soal ini. Mereka no comment sama tingkah Kanye yang ini. Nah, mungkin kan no comment ya. Kanye jadi bete dan dia menjelang Yeezy Day. Yeezy Day itu tiap tahun Adidas ngadain Yeezy Day di bulan Agustus. Biasanya di situ ada peluncuran sepatu Yeezy yang lama, desain yang lama dirilis ulang, terus ada colorway yang diganti, terus ada peluncuran jenis baru. Pokoknya Yeezy Day ini hype lah. Dan kemarin di menjelang Agustus ini si Kanye tiba-tiba ngomong, nyinyir ya. Dia bilang kalau Adidas tuh sebenarnya nggak pernah ngomong atau minta izin atau bahkan ngasih tahu ke Kanye kalau mereka tuh mau ngadain Yeezy Day. Tahu-tahu ada aja. Bahkan Adidas melakukan desain ulang, ganti colorway, dan meluncurkan sepatu-sepatu yang lama. Itu tuh nggak bilang
sama Kanye, nggak dikasih tahu sama sekali. Dan mereka juga membawa tim baru untuk tim desain segala macam yang tanpa approvalnya Kanye juga. Nah, di tengah-tengah ini semua, dia juga sering ngeposting di Instagram, posting-postingan yang ngata-ngatain dan melecehkan, merendahkan, menghina petinggi-petinggi Adidas. Mulai dari CEO-nya, terus dari President of Marketingnya, terus dari di Vice Presidennya dia juga dikata-katain. Walaupun seringnya postingan-postingan ini kemudian dia hapus atau di take down sama Instagram. Karena kan masuk ke hate speech gitu ya. Dan yang terakhir sesudah ini dia juga membocorkan yang menurut gue sih ini harusnya rahasia perusahaan gak sih? Jadi ternyata di tahun 2022 ini dia tuh sebenarnya si Kanye ini ya, itu tuh ditawarin sama Adidas, ya udah gimana kalau Yeezy lu kita beli aja. Jadi ini gue Adidas nih. Oke Kanye, misalnya Kanye. Oke Kanye, kita beli Yeezy lu ya, brandnya Yeezy lu segala macam. Jadi kita tetap bisa rilis segala macam, tapi lu udah nggak dapat royalti lagi, tapi kita akan bayar lu 1 miliar US dollar. Nah si Kanye nggak mau. Ini terjadi di awal September. Nah ini dia ngomong nih, dia ngomong ke publik gitu. Padahal sekali lagi harusnya itu rahasia nggak sih kalau lu lagi nego-nego gitu. Gue tapi nggak tahu sih. Mungkin yang lebih tahu soal corporate law ya tergantung dia tanda tangan NDA apa enggak ya, non-disclosure agreement. Nah endingnya tapi di tanggal 5 September tiba-tiba si Kanye ini posting di Instagramnya bilang kalau dia udah selesai akhirnya berantem sama Adidas. Dan memang postingannya tuh kayak penuh kode gitu loh, nggak yang eksplisit. Dia bilang akhirnya tim gue bahagia, kita berhasil beres, nggak berantem lagi sama Adidas. Dari dulu gue juga nggak pernah berantem ini untuk uang, gue tuh pengennya ini tuh untuk soal kepemilikan, soal kebebasan, bla bla, pokoknya ngoceh banyak lah panjang lebar. Katanya udah happy timnya Kanye sekarang, bla 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 bla. Nah tentu aja semua berasumsi kalau ini udah beres dong berarti ya. Tapi terus habis itu ada kasus antisemitisme ini dan dia disuspend sama Instagram, disuspend sama Twitter, sehingga malah loh kok ternyata twist ending, nggak berantem lagi sama Adidas karena memang ya udah selesai perkawinannya mereka, jadi nggak berantem lagi ya, bukan baikan malah cerai. So itu dia deh kenapa akhirnya Yeezy ini akhirnya dikeluarkan dari Adidas. Jadi kalau sekarang lo mau beli Yeezy ya mungkin harganya bakal naik ya, karena nggak bakal dirilis lagi sama Adidas. I'm not sure. Gue nggak pernah punya Yeezy sih dari dulu. Pengen tapi lihat harganya malas. Tapi waktu harganya udah turun, udah nggak hype. Jadi nggak punya. And ngomong-ngomong sebelum kita pamitan ada post credit scene-nya nih, kayak di film-film superhero zaman sekarang ya. Jadi kasus Kanye Adidas ini ada post credit scene, yaitu Kanye West ini juga resmi diputus kontrak dan kerjasamanya oleh Gap. Langsung menstop penjualan produk-produknya Yeezy setelah kasus antisemitisme itu naik. Kedua, Balenciaga mengeluarkan pernyataan tidak akan berkolaborasi lagi sama Ye. 3, majalah Vogue yang 13 tahun terakhir ini sering banget mengangkat Kanye West dan mereka emang hubungannya baik. Nah, editor-in-chiefnya, bosnya majalah ini bilang kalau mereka tidak akan lagi mensupport Kanye. Terus ada CAA ini talent agency di Amerika yang menaungi si Kanye. Kanye ini juga dipecat dari talent agency-nya dia. Terus pengacara perceraiannya Kanye yang ngurus perceraiannya dia sama Kim Kardashian itu juga melepaskan dia sebagai klien. Jadi nggak menganggap Kanye ini klien lagi. Kemudian studio film dan studio TV MRC yang rencananya sebenarnya akan merilis dokumenter Kanye West yang menceritakan tentang hidupnya dia gitu, juga batal merilis dokumenterinya ini dan juga melepaskan Kanye West sebagai kliennya mereka. Dan tentu aja Instagram dan Twitter lu udah tahu lah. Dan Instagram kayaknya menyebar ke Facebook gak sih? So intinya gitu ya. Jadi Kanye West ini memang dari dulu selalu kontroversial, tapi kayaknya yang antisemitisme ini entah kenapa jadi trigger gitu buat banyak brand-brand yang ya udahlah nggak mau kerja lagi sama Kanye. Nah, Yeezy sendiri gimana? Yeezy ini kan ternyata tetap punyanya Kanye ya. Jadi Adidas nggak boleh ngeloncorin sepatu-sepatu Yeezy lagi, tapi Kanye bisa meluncurkan merek Yeezy. Cuman ya nggak bisa sama Adidas. Jadi nanti kita tunggu deh, nggak tahu si Yeezy ini apakah Kanye bakal bikin pabrik sepatu sendiri atau dia akan ngerilis
sama Louis Vuitton atau sama Nike atau sama kompetitor Adidas atau Puma, gue nggak tahu sih. Nanti kita tunggu aja kelanjutannya. Jadi pelajaran dari sini apa ya? Mungkin kalau ngomong perlu sedikit dipikir kali. Udah nggak tahu lah, intinya ada pelajaran tapi kayaknya ya kayak aja sih. Jadi menurut gue seharusnya dia aman. Ya udah gitu aja ya untuk Off The Record kali ini di Popo on the Radio. Jangan lupa subscribe di YouTube Popo on the Radio, karena selain ada Off The Record ini juga ada Tiang Jauh, ada Popo on the Radio juga, and bener-bener mensupport kalau kamu bener-bener mensubscribe ya. Ngebantu gue lah intinya. Okay? So that's it di Off The Record kali ini. I'm your host Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.